Dipersembahkan oleh capek banget. Faruk, kamu kenapa? Kok kelihatannya bete banget? Nggak tahu deh, gue kayak ngerasa tiap hari tuh masalah makin gede, makin capek deh diurusinnya. Jangan-jangan kamu sering meninggalkan sholat ya, sampai seperti ini. Ninggalin sholat ya? Iya sih, gue suka ninggalin sholat dengan sengaja, terus kasihkan sama dunia. Nah itu dia, kayaknya kamu harus bisa merubah diri dan hijrah lebih baik lagi gitu loh. Yang masih bisa diterima. Insya Allah pasti bisa kalau kamu yakin. Terus gue sekarang harus ngapain? Kamu biar hidupnya makin tenang, ambil air wudhu, lakukan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Mau nggak? Boleh deh. Nanti setelah itu nanti aku ajakin nonton kajian bagus di YouTube UHAMKA tentang hijrah. Ya. Gimana? Ke masjid ya? Ya. Habis sholat nanti kita nonton bareng. Ya. Yuk, semangat. Kasih. Tuh HP kamu jatuh tuh, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumit tamam. Hamka Muda dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Kembali kita berjumpa. Untuk pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang penuh kerahmatan, keberkahan, dan tentu saja limpahan kasih sayang. Hamka Muda dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hijrah. Hijrah secara etimologi berarti berpindah. Ya. Nah, peristiwa hijrah itu sendiri memang pada masa Rasulullah adalah adanya perpindahan. Dan pada masa Rasul ada 3 kali peristiwa hijrah. Yang pertama, hijrah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ke Abyssinia, Ethiopia. Yang kedua, hijrah yang dilakukan Rasul sendiri bersama sahabat-sahabatnya ke Taif. Dan yang ketiga, hijrah Rasul bersama sahabatnya ke Madinah. Pemirsa TV-mu dan Hamka Muda yang dirahmati Allah, kenapa harus hijrah? Ini pertanyaan mendasar. Bukankah dalam hijrah Rasul dan para sahabatnya harus meninggalkan kampung yang selama ini mereka nikmati dan cintai? Mereka harus meninggalkan kampung halaman. Mereka harus meninggalkan berjuta kenangan. Mereka harus meninggalkan rumah yang dimiliki, pekarangan, perkebunan. Mengapa? Jawabannya satu, mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pemirsa dan Hamka Muda, bahwa mempertahankan iman itu lebih baik kita kemudian meninggalkan yang sifatnya material demi hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang sangat fundamental. Jadi konkretnya untuk zaman hari ini bagaimana? Apakah kita harus berpindah tempat? Tentu jika diperlukan iya, jika di tempat kita tidak kondusif. Tapi dalam hemat kami, saat ini seluruh tempat di wilayah Indonesia sangat kondusif. Oleh karena itu hijrah
Yang harus kita lakukan pada masa era kini adalah berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Jadi kalau Hamka Muda dan pemirsa TV-mu sudah terbiasa sholat fardu, maka ditambah dengan sholat sunnah. Yang belum terbiasa baca Quran, maka membaca Quran menjadi kegiatan sehari-hari. Yang baca Qurannya belum bagus, maka ditambah lagi supaya lebih bagus. Inilah hakikat daripada hijrah yang harus kita lakukan pada masa sekarang ini. Termasuk juga Hamka Muda, hijrah Anda untuk meninggalkan kemalasan, untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, bahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat. Hamka Muda dan pemirsa TV-mu, dalam hijrah ada tantangan. Apa tantangan hijrah? Yaitu terpesonanya masa lalu. Demikian pula pada masa Rasul. Orang untuk hijrah harus meninggalkan semua yang dimilikinya. Tetapi demi keimanan, demi mempertahankan iman, maka mereka tidak takut untuk melakukan itu semua. Maka oleh karena itu, Hamka Muda dan juga pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk itu kita butuh pengorbanan, yakni bagaimana kita komitmen, konsisten dan istiqomah. Dan itulah hakikat dari hijrah. Maka pemirsa TV-mu dan Hamka Muda, dalam konteks ini Allah juga memberikan peringatan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah dengan keimanan kita. Innalladzina amanu tsumastaqamu. Orang yang beriman dan kemudian istiqomah, ia akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV-mu dan Hamka Muda, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk berhijrah dalam setiap saat, agar kita lebih baik lagi di dalam menata kehidupan ini sampai kemudian akhir kehidupan kita. Barakallahu lakum, nasrun minallah wa fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh